Shalom dan selamat malam kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Dimana saat malam hari ini kalian ditemani dengan Gilin Tumangkeng, saya sendiri yang akan menjadi host pada malam hari ini. Dimana kita akan berdiskusi banyak mengenai satu topik yang menarik, yaitu budidaya jamur merang. Tips terbaik untuk pemula. Tentu pada malam hari ini kita sudah kedatangan banyak narasumber yang hebat dan luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang Kamu Bisa. Mungkin beberapa pemirsa pada malam hari ini baru mengikuti Kamu Bisa untuk pertama kalinya. Jadi saya mau menjelaskan bagaimana Kamu Bisa ini terbentuk. Kamu Bisa adalah program yang berhubungan dengan ASI dan juga Hope Channel Indonesia ataupun Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri adalah perkumpulan profesional pebisnis awam Advent, di mana tentunya Kamu Bisa memiliki banyak tujuan untuk para pemirsa. Salah satunya adalah untuk membantu, memotivasi dan menginspirasi pemirsa untuk berbisnis, di mana kami harap dengan adanya program Kamu Bisa, kita sama-sama bisa belajar, berkembang dan juga sukses dalam berbisnis. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita sudah kedatangan banyak narasumber yang luar biasa. Untuk itu saya mau menyapa satu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Henry Bustamam yang akan menjadi narasumber praktisi. Selamat malam Pak Henry. Oke, selamat malam Mbak. Selamat malam. Selamat malam para narasumber, Pak Hukom dan Prof. Daniel. Dan selamat malam juga para pemirsa sekalian. Selamat malam. Baik, berikutnya saya mau menyapa Bapak John Liworan. Selamat malam. Apakah Belum sudah ada. hadir? Oh, belum ada. Baik. Berikutnya saya mau menyapa Bapak Zakaria Sukom. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Tamara. Mbak Galen, ya. Ya, betul, Sorry. Ya, selamat malam juga para narasumber. Dan selamat malam bagi pemirsa di rumah ya. Baik, selamat malam. Begitu pula dengan Bapak Daniel Saputra. Selamat malam Bapak Daniel. Selamat malam para pemirsa, selamat malam para rekan narasumber. Semoga acara ini dapat membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Dan terakhir, Ibu Johanna Taribuka, apakah sudah hadir? Baik, mungkin masih dalam persiapan. Kita akan bersama-sama diskusi sebentar lagi. Untuk itu, bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan, boleh langsung mengirimkan pertanyaan pemirsa di kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia ataupun call center yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Untuk itu, saat ini kita akan langsung saja menyaksikan satu video mengenai narasumber kita pada malam hari ini dan juga tentang topik yang akan kita bahas. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Henry Bustamam. Saya lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 26 November 1961. Pendidikan terakhir saya tempuh S3 di Universitas Gadjah Mada dalam bidang ilmu informatika. Harapannya dengan membudidayakan jamur kita bisa meningkatkan nilai tambah dari bahan baku yang banyak berada di sekitar kita. Kemudian kita bisa memperoleh bahan pangan berupa protein untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga juga bisa dijadikan sebagai usaha untuk mendapatkan penghasilan. Karya Mulia Bisnis Luar Biasa dengan saya Gilin Tumangkeng. Saat ini saya mau mengundang kembali Bapak Henry Bustamam untuk bersama-sama dengan kami, di mana kita malam hari ini akan berdiskusi banyak mengenai jamur merang, Pak. Apakah sudah? Oke, baik. Baik, Pak. Saya mau bertanya.
Kan minggu lalu kita sudah berbicara mengenai jamur tiram dan sekarang jamur merang. Kenapa kira-kira Bapak memilih untuk membudidayakan jamur merang? Apa alasannya? Oke, terima kasih. Jamur seperti jamur tiram, jamur merang itu merupakan bahan pangan utama pengganti protein hewan, ya. Dan makanan ini, bahan pangan ini juga tren sekarang, ya, baik di Indonesia maupun di negara-negara selingkup Asia, ya, Asia. Jadi banyak sekali mereka mengembangkan. Nah, sementara di tempat kita, ya, banyak sekali jamur merang yang sumbernya itu dipungut aja, ya, dipungut. Seperti di Bengkulu kita memungutnya dari tumpukan tangkos kelapa sawit, artinya bekas kelapa sawit. Nah, padahal di tempat lain jamur ini bisa dibudidayakan dengan baik, ya. Nah, di samping itu harga jamur ini juga cukup tinggi, ya. Kalau di Bengkulu harganya sekarang sekitar 40.000 per kilo. Nah, kemudian kami dari bagian proteksi tanaman itu mempunyai teknologi untuk budidaya ini. Nah, jadi harapan kami dengan pengembangan budidaya jamur tiram ini itu terbuka peluang usaha bagi masyarakat kita. Kemudian juga tersedia bahan pangan protein dengan cukup. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Berikutnya, boleh jelaskan sedikit mengenai perbedaan jamur merang dan juga jamur tiram? Oke, jamur tiram berbeda dengan jamur merang, ya. Bedanya pertama dari morfologinya dulu, ya. Morfologinya beda. Kalau jamur tiram itu ada beberapa macam jamur tiram, baik yang putih, kuning, ya, merah, ataupun abu-abu, dengan bentuknya seperti kerang atau oyster, ya. Nah, sedangkan jamur merang itu bentuknya seperti bulat, ya, seperti buah, gitu, buah. Dan kalau dia tua, dia akan berkembang seperti payung. Tapi nilai komersil yang tertinggi itu didapat dari jamur atau tubuh buah yang masih berbentuk bonggol. Kemudian yang kedua dari harga, ya. Jadi harga atau minat, sebenarnya jamur merang lebih dahulu disukai atau dikonsumsi oleh masyarakat dibandingkan dengan jamur tiram, sehingga nilai jual atau harganya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga dari nilai gizi barangkali, ya. Jadi kalau kita lihat nilai gizinya, nilai gizi jamur merang itu lebih tinggi daripada jamur tiram. Nah, itu kira-kira 3 pembeda utama. Baik, terima kasih Pak Henry untuk jawabannya. Saat ini mungkin para pemirsa berpikir bagaimana atau kapan waktu yang dibutuhkan untuk proses pembibitan ke panen. Untuk itu kita akan menyaksikan satu video menjawab para pemirsa bagaimana proses pembibitan jamur sampai dia menjadi jamur yang utuh.
Tuh, ini cantik betul nih jamurnya. Baik, itu cara pemanenan jamur merang. Bila pemirsa berpikir bagaimana cara memanen jamur merang. Saat ini saya akan kembali mengundang Bapak Hukom untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada, di mana pertanyaannya adalah masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, kira-kira apa yang membuat jamur merang menjadi pilihan yang terbaik untuk dibudidayakan? Iya, terima kasih Mbak Galeng. Jadi pilihan untuk membudidayakan jamur merang ini karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Henry bahwa dari segi nilai gizi itu cukup tinggi, lebih tinggi dari jamur tiram ya. Nah, jadi inilah yang merupakan keunggulan dari jamur merang. Kemudian dibandingkan dengan budidaya jamur tiram, budidaya jamur merang ini sangat mudah dan tidak terlalu ribet karena tidak menggunakan lockback, tetapi media yang digunakan untuk pertumbuhan hanya menggunakan media bahan organik yang sudah difermentasi dan siap untuk dipakai sebagai media untuk pembibitan atau penanaman jamur merang ini. Jadi inilah yang merupakan keunggulan-keunggulan yang memang dipilih lebih mudah dibandingkan dengan jamur tiram yang kemarinnya karena memerlukan peralatan-peralatan yang cukup banyak dengan sistem sterilisasi. Cuma sterilisasi perlu sekali. Nah, di sini mungkin itu yang bisa disampaikan Mbak Galen. Terima kasih untuk jawabannya dari Bapak Hukom. Berikutnya kepada Bapak Daniel. Kira-kira bagaimana kondisi lingkungan yang baik atau ideal supaya jamur merang bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal? Baik, terima kasih. Sama-sama. Elin, jadi saya mau nambahkan dulu kenapa disebut jamur merang gitu. Tadi nggak ada yang menanya ya. Ya, karena awalnya jamur merang ini ditanamnya itu pada merang ya atau jerami ya, jerami. Merang, bahasa Jawanya merang, makanya pertama lengket lah namanya jamur merang ya. Nah, tentang lingkungan gitu ya, lingkungan menanam jamur ini khusus jamur merang tadi sudah diterangkan bahwa ruangannya mesti tertutup ya, boleh ada matahari tapi tidak boleh langsung begitu ya, tidak boleh langsung karena ini adalah tanaman masuk cendawan begitu ya. Jadi dia tidak memerlukan banyak sinar matahari. Kemudian tadi perlu dijaga kelembaban ya. Kelembaban dari ruangan dan juga media tanam. Ya, media tanam sekitar 80 ke 90% begitu ya. Jadi kalau dia terasa pada waktu diperiksa sudah mulai kering, bila disemprot begitu ya, disemprot dengan semprotan Sprayer. air begitu ya, sprayer kecil begitu ya, supaya dia menjadi lembab lagi medianya karena jamur ini menyenangi tempat yang lembab seperti itu ya. Nah, kemudian saya mau menambahkan mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Ada orang banyak jual kaldu jamur begitu ya. Kenapa ada kaldu jamur? Nah, ternyata di jamur ini baik jamur tiram ya atau jamur merang ini kandungan asam glutamat ya. Kandungan asam glutamat ini jamur merang ini justru lebih tinggi, tapi yang punya nama jamur
tiram ya, karena ada saus tiram. Orang masak ya ada saus tiram, itu kan dari tiram. Nah, bagi yang tidak mau memakan hewani, ada saus tiram tapi vegetarian. Itu katanya dari jamur tiram. Padahal Jamur justru merang ya tinggi. asam glutamat yang lebih tinggi itu dari jamur merang. Merang. Jadi kebanyakan itu apa namanya kaldu jamur ya, penyedap masakan ya, karena ini glutamatnya asam glutamat ya. Penyedap masakan glutamat itu diambil dari jamur merang begitu ya. Tapi namanya karena sudah sama tadi penyedap masakan yang seperti kecap itu saus kaldu tiram, jadi jamur tiram disebut ya, dibuat dari jamur tiram begitu. Padahal itu adalah ya mungkin ada jamur tiramnya ya, tapi kebanyakan dari jamur merang karena glutamatnya paling tinggi sekitar lebih dari 30% asam glutamatnya dari jamur merang ya. Jadi kalau kandungan proteinnya juga tadi sudah disebut oleh Pak Henry jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi. Jadi kalau bagi orang-orang yang vegetaris ya, konsumsi jamur merang. Pertama tadi proteinnya tinggi, berserat ya, serat ini ya, serat diet disebut ya. Serat diet itu adalah serat yang larut dalam darah dan itu memang diperlukan bagi orang-orang yang mempunyai penyakit jantung, kolesterol tinggi, diabetes ya, itu amat memerlukan karena dia serat diet ya, serat dia larut bisa diserap oleh tanaman. Dan juga proteinnya tinggi ya. Dan yang teristimewa itu adalah biasanya kalau vegetarian itu nggak enak begitu ya. Tapi dengan jamur ini karena tadi glutamatnya tinggi, nggak perlu namanya jamur tidak perlu ditambah micin-micin segala karena itu sudah mengandung glutamat alami ya, glutamat alami organik. Jadi tinggal tambah garam sedikit ya, atau air atau minyak begitu ya, ditumis dia sudah nikmat begitu ya. Dan jamur merang ini banyak diekspor, jadi sudah banyak ditanam di berbagai negara, khususnya di Asia. Kita lihat banyak dikalengkan, bahkan banyak juga yang kalau di Indonesia dijual yang dalam botol ya, dalam botol sudah disterilkan begitu ya. Jadi peluang usahanya ini kalau kita usaha ini pasarnya udah luas, sudah banyak ya. Kalau tidak bisa, kalau produksi, kalau mau usaha besar-besaran bisa ya, karena sudah banyak dikalengkan, dijual dan sebagainya ya. Tetapi bagi para pemula ini tadi, bagi para pemula sudah terangkat oleh Pak Henry, tidak memerlukan modal yang besar, tidak memerlukan tempat yang besar, dan tidak memerlukan peralatan yang canggih-canggih. Ya, kalau minggu lalu kita bilang jamur tiram, wah itu buat backlognya aja perlu khusus ya. Perlu energi juga kalau nggak punya alat seperti yang dipunyai Pak Henry, perlu dipukul-pukul begitu ya supaya dia padat ya, seperti log gitu. Nah kalau ini kan tidak, cukup difermentasi dengan ditutup ya, dihamparkan, ditutup, sudah jadi fermentasi, sudah jadi, tinggal dimasukkan di rumah jamur, kemudian ya kalau istilah saya di sauna ya, di sauna air panas, uapnya dimasukkan ya di sekitar 3 jam, itu pun sebetulnya hanya untuk mencegah jamur-jamur lain ataupun kalau ada benda-benda asing lain yang bisa mengganggu pertumbuhan, dia mati ya. Jadi tidak perlu kalau yang jamur tiram semalaman begitu ya, kalau ini tadi cukup 3 jam ya. Jadi kalau saya menganjurkan bagi para pemula lebih baik nanam jamur merang daripada jamur tiram. Kalau sudah nanti mahir jamur merang, ya silakan boleh jamur merang, jamur tiram ataupun jenis jamur-jamur yang lainnya. Jadi para pemirsa, kalau ingin belajar, silakan perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Henry. Ya, modal sederhana, tidak perlu tempat yang luas, bisa menghasilkan atau minimal menambah pendapatan keluarga. Terima kasih, Gelin. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Berikutnya saya mau mengundang Ibu Johanna Taribuka untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya sudah disinggung sedikit oleh Bapak Daniel. Tapi mungkin Ibu boleh tambahkan bagaimana cara memelihara kondisi kelembapan yang optimal dalam budidaya jamur merang. Baik Mbak, untuk mempertahankan pertumbuhan
jamur tiram ini dengan lebih baik, perlu dipertahankan itu kelembapannya. Yang paling utama itu kelembapan pada media pertumbuhan, sehingga jamur itu dia bisa tumbuh dengan baik. Kalau terlalu kering atau medianya kering, maka inokulum atau jamur yang ada itu akan tidak bisa tumbuh karena kering. Nah, jamur biasanya itu dia memerlukan kelembapan yang tinggi untuk pertumbuhan, sehingga perlu disemprotkan, baik itu kalau dalam skala besar kita bisa menggunakan sprayer yang besar dengan yang bertangki, tapi kalau umpamanya dalam skala kecil bisa saja dengan semprot tangan. Nah, kalau seperti tadi yang sudah diterangkan atau dijelaskan oleh Prof. Daniel, nah itu kita harus pertahankan kelembapannya itu. Juga yang pemula-pemula kalau ingin karena jamur merang ini mudah sekali untuk dibudidaya dibandingkan dengan jamur kuping. Kalau jamur kuping banyak sekali tahapan kerjanya, tapi kalau jamur merang lebih mudah dan lebih cepat dalam menghasilkan produksinya itu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bu Johana untuk jawabannya. Kembali saya mau mengundang Bapak Henry untuk berdiskusi bersama-sama lagi, di mana tadi kita sudah menyaksikan video mengenai pemanenan jamur merang. Saya ingin bertanya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanen dan juga bagaimana cara memanen jamur merang yang benar? Oke, terima kasih. Jadi dari awal pembuatan, pertama kita mestinya menyiapkan dulu rumah jamur, ya rumah jamurnya disiapkan. Yang kedua baru kita lakukan fermentasi bahan baku, yaitu bahan baku terdiri dari bahan organik ya seperti merang atau tangkos sawit, kemudian ditaburi dedak dan kapur, ya. Kemudian kita basahi dengan air dan disungkup di fermentasi itu selama 9 hari. Kemudian kita butuh untuk sterilisasi selama 1 hari, ya. Besoknya baru kita taburkan bibitnya. Nah biasanya setelah bibit ditabur, miselium jamur itu akan berkembang dan akan tumbuh mulai pada hari ke-9 biasanya, ya. Tapi pada media sawit itu lebih lama. Ternyata hari ke-14 baru tumbuh. Ya, nah dari tumbuh kita udah bisa panen ya hari ke-14 itu udah sebagian dari jamur itu sudah membentuk badan buah yang penuh. Nah kita udah mulai panen. Nah dari hari pertama panen sampai hari berikutnya kita bisa panen pagi dan sore itu selama 2 minggu. Ya. Dari pengalaman kami dari 2 ton bahan baku yang kita tanam itu bisa menghasilkan jamur sekitar 180 kilo sampai 210 kilo jamur. Ya. Jadi jamur yang dipanen masih dalam bentuk bonggol. Jangan nunggu sampai jamurnya berkembang. Ya. Makanya panennya kita lakukan pagi dan sore. Nah, demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Henry untuk jawabannya. Berikutnya, apakah ada tantangan yang berbeda saat membudidayakan jamur merang dibandingkan dengan jamur-jamur lainnya? Terima kasih. Barangkali tantangannya adalah urutan-urutannya, Mbak. Ya, jadi urutan mulai dari kita fermentasi, ya kan, menyiapkan rumah jamurnya, lalu menunggu masa panen, ya. Nah, tantangannya adalah utamanya adalah lingkungan, ya. Atau cuaca, ya. Kayak kemarin kita sempat kayak La Nino musim kering yang panjang kan panas sekali. Nah itu produksinya rendah, ya produksinya rendah karena medianya cepat kering, ya. Nah untuk kasus-kasus tersebut kita harus
menambah kelembapan ruang. Mungkin penyiramannya bisa 2-3 kali sehari. Nah, kemudian di dalam rumah jamur juga kita bekali bak-bak air. Nah, kalau perlu pun dinding rumah jamur itu buat dari bahan yang bisa menyimpan air. Misalnya seperti anyaman sabut kelapa, anyaman kayak tikar itu loh, tikar atau karpet, ya, karpet di dindingnya. Nah, itu bisa menahan air lebih banyak sehingga kelembapan bisa dipelihara dengan baik. Nah, kemudian yang kedua tantangannya adalah panen, ya, panen. Rata-rata jamur merang ini kita panen tuh serentak. Jadi dalam hari pertama panen itu naiknya cepat sekali. Hari kedua, 3, 4, 5 itu puncaknya panen, ya. Terus 5 berikutnya jumlah panennya akan menurun. Nah, kita akan siap-siap di panen puncak itu untuk siasat untuk pemasarannya. Nah, barangkali 2 itu kalau saya tantangannya dari jamur merang ini. Tapi alhamdulillah untuk Kota Bengkulu permintaan jamur merang ini cukup tinggi. Jadi berapapun kita produksi itu selalu habis diserap oleh pasar. Terima kasih Demikian, Mbak. untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, bisa dijawab secara singkat. Kira-kira apa keuntungan budidaya jamur merang dibandingkan jamur lain? Mungkin bisa diceritakan dari segi khasiat atau nutrisi, ataupun kemudahan menanam dan lain-lain. Kalau bagi kami ya kemudahan menanam sebenarnya, ya. Jadi menanam jamur merang itu lebih mudah dibandingkan dengan menanam jamur tiram ataupun menanam jamur lainnya, ya. Kemudian potensinya bisa kita lakukan dalam skala besar. Kemudian yang ketiga juga hasil panen. Kalau jamur tiram kan harus kita pasarkan langsung, ya. Jadi sedikit sulit untuk kita kemas karena bentuknya kurang karuan. Tapi kalau jamur merang, kalau kita olah itu sangat bagus bentuknya. Seperti kalau kita kalengkan atau makan, kita bisa buat seperti sate beku, ya, sate beku atau bikin aneka frozen food, ya, dengan bahan dasar jamur merang ini. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Henry untuk jawabannya. Untuk itu pemirsa, kita masih akan berdiskusi banyak mengenai jamur merang, tapi jangan kemana-mana setelah satu video yang akan kita saksikan saat ini. Nah, jamur akan tumbuh atau berbuah seperti ini itu setelah 21 hari, ya. Nah, jamur yang udah tumbuh begini kita bisa panen setiap harinya, ya, bisa pagi dan sore, ya. Jadi kita usahakan panennya ketika jamur dalam berbentuk tubuh buah begini, ya, masih berbentuk kancing seperti ini, ya. Karena biasanya setelah bentuk kancing, besoknya jamurnya akan berkembang membentuk payung, ya. Jadi yang dijual biasanya jamur yang berbentuk kancing begini, ya. Jadi selama beberapa hari ini Pak Ramadi bisa memanen setiap hari sebanyak 7 kilo jamurnya yang nantinya akan dijual ke masyarakat sekitar dengan harga Rp20.000 per kilo, ya. Jadi ini alhamdulillah sekali kegiatan pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Pertanian bisa menghasilkan nilai ekonomis, ya, dari limbah tangkos sawit yang berada di sekitar desa-desa di Kecamatan Air Perikan, ya. Nah, setelah ini barangkali kita akan mengembangkan budidaya jamur ini dengan skala yang lebih besar. Jadi mohon doanya. Terima kasih.
Dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa dengan saya Regelin Tumangkeng dengan topik budidaya jamur merang, tips terbaik untuk pemula. Saat ini saya mau mengundang kembali para narasumber ahli, yaitu Bapak Hukom terlebih dahulu untuk bertanya. Apakah Bapak Hukom bersama-sama dengan kita pada saat ini? Oke. Pak, saya mau bertanya, kira-kira budidaya jamur merang perlu perawatan yang seperti apa? Apakah sulit atau mudah dibandingkan jamur-jamur lainnya? Ya, terima kasih Pak Galen. Jadi menyangkut dengan perawatan atau pemeliharaan jamur merang ini tergolong mudah, tetapi membutuhkan perhatian yang cukup serius. Karena kalau tidak fokus, jamur yang akan diharapkan untuk dipanen itu bisa rusak. Nah, salah satu contoh adalah perhatian terhadap faktor lingkungan, mulai yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari rumahnya untuk budidaya, kemudian juga medianya, kemudian bibitnya, dan paling utama itu adalah menyangkut dengan kelembaban dan kadar air dari media. Karena kalau kadar airnya rendah, kadar airnya rendah atau kadar airnya tinggi, itu berpengaruh. Kalau kadar air rendah, berarti proses penyerapan hara dari media oleh akar jamur merang, oleh akar rizoidnya itu kurang efektif, dan kemungkinan pertumbuhan miselium sampai pembentukan tudung dari tubuh buah itu tidak sempurna. Kalau seandainya airnya berlebihan, berarti kelembabannya agak tinggi, itu berarti nanti terjadi kerusakan pada akar, dan ini juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan tubuh buah dari jamur merang. Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan, ya. Mungkin itu yang paling penting, Mbak Galen. Untuk jawabannya, berikutnya saya mau mengundang kembali Ibu Johana untuk berdiskusi bersama, di mana pertanyaannya adalah, apakah jamur merang bisa dibudidayakan di rumah? Terima kasih, Mbak. Jamur merang bisa saja dibudidayakan di rumah, tidak memerlukan tempat yang cukup spesifik, ya, karena mudah sekali untuk dibudidaya. Yang penting diperhatikan itu kebersihan lingkungannya, kemudian kelembapan harus dipelihara sehingga pertumbuhan jamur ini dapat berlangsung dengan baik. Jadi tidak terlalu susah untuk membudidayakan. Seperti tadi ada contoh juga siswa SMA yang membudidayakan jamur tiram itu di dalam ruang kelas yang cuma hanya di blok dengan meja gitu. Ya, jadi gampang sekali untuk di mana saja kita bisa budidaya, di rumah, di yang penting ada tempat untuk kita budidayakan. Kemudian yang paling dibutuhkan itu menjaga kelembapannya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, sehingga kalau kelembapannya rendah, kekeringan, tidak tumbuh, jamurnya tidak tumbuh. Terlalu tinggi kelembapannya, jamur itu medianya akan menjadi becek dan busuk, tidak akan bertumbuh jamurnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Johana untuk jawabannya. Berikutnya saya mau mengundang kembali Bapak Daniel, di mana pertanyaannya adalah, dari sudut pandang Bapak sendiri, apa yang harus dilakukan supaya kualitas jamur merang bisa terjaga dan bisa kita hasilkan dalam segi yang terbaik? Baik, sebelum itu saya mau menambahkan, jadi ada baiknya kalau kita sudah membudidayakan jamur merang, itu di dalam rumah jamurnya dipasang alat yang namanya hygrometer.
Jadi dengan hygrometer bisa kita lihat langsung ya berapa kelembaban yang ada di dalam ruangan itu. Jadi tidak merasa meraba-raba begitu ya. Oh, ini sudah kurang dari 80%, sudah saatnya ditambah. Oh, ini sudah lebih dari 90% atau mendekati 100%. Ini sudah terlampau lembab begitu ya. Jadi itu lebih mudah. Jadi bagaimana caranya supaya jamur ini awet begitu ya. Memang kalau kita perhatikan jamur ini yang dipanen dan disenangi oleh masyarakat adalah yang berbentuk bulat ya, bulat seperti latar belakang saya ini ya. Jadi masih berbentuk kuncup sebetulnya ya, berbentuk kuncup, karena begitu di dalam satu hari kuncupnya sudah bisa mengembang menjadi seperti payung, dan itu tidak disenangi oleh orang. Tidak tahu kenapa, tapi orang lebih senang yang berbentuk kuncup atau kancing seperti ini. Nah, kemudian jamur merang ini mudah sekali berubah warna dia ya, menjadi agak kehitaman. Sebetulnya tidak masalah kalau jamurnya putih berubah jadi kehitaman, nggak masalah, masih layak dikonsumsi ya. Jadi kalau mau ya disimpan di dalam ruang pendingin. Ya, kalau mau agak lama dikemas, tidak boleh dipadatkan ya, karena masih ada sirkulasi udara, atau diolah, direbus dulu. Ya, direbus dulu, dan dia bisa dimanfaatkan kapan saja setelah direbus. Jadi tidak akan terjadi perubahan warna yang signifikan ya, signifikan. Ya itu yang biasanya digunakan oleh orang pada waktu dimasukkan kaleng ya, ataupun dimasukkan botol, dikemas, dipanaskan, direbus gitu ya, disterilkan. Jadi tidak masalah apakah dia berbentuk segar langsung ya. Hanya saja kalau dia segar langsung, kalau dimasak, dikonsumsi, dia masih ada tekstur crunchy-nya begitu ya, dibanding pada waktu dia kalau telah direbus ya. Jadi itu. Jadi kalau bisa dimasuk, kalau mau ya agak lebih tetap segar lebih lama, masukkan dalam kemasan plastik ya. Plastik, tetapi plastiknya dilobangi supaya tetap ada sirkulasi udara, dan ditaruh di tempat sayur. Kalau di kulkas, tempat sayur yang bawah ya. Jadi dia tidak memerlukan suhu yang terlampau dingin ya, cukup sekitar 5 derajat. Yang paling bawah itu kulkas, paling bawah itu sekitar tergantung kulkasnya ya, yang tempat sayur itu sekitar 5 derajat Celcius ya. Jadi dia bisa lebih awet, dengan begitu warnanya tidak cepat berubah. Ya, kalau nanti mau berubah, ya segera aja direbus saja. Ya, setelah direbus bisa disimpan kembali dan dimanfaatkan kapan saja diinginkan. Demikian, Galin. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Saya ingin kembali mengundang Bapak Henry untuk berdiskusi bersama-sama dan saya pada malam hari ini, di mana saya mau bertanya, kira-kira menurut Bapak sendiri, apakah membudidayakan jamur merang sendiri bisa membantu pemirsa yang mungkin mau mengembangkan bisnis ini untuk menghasilkan bisnis yang menjanjikan? Ya, terima kasih. Saya kira bisnis jamur merang ini sangat menjanjikan. Ya, kalau kita lihat dari analisa usahanya, ya, seperti yang kita lakukan dengan modal investasi Rp3.200.000 itu. Jadi modal investasi kita bayarkan untuk bangunan, drum, gerobak sorong, terpal, dan tembok ya. Nah, kemudian ada modal tetap ya untuk bahan-bahan. Nah, itu analisa usahanya dalam waktu 2 bulan kita akan menghasilkan pendapatan sekitar Rp4.200.000 ya, dengan keuntungan Rp2.582.000 atau BC rasionya 1,76 ya. Jadi dengan memelihara jamur 2 periode, yaitu selama 4 bulan, kita udah kembali modal kita ya. Nah, itu hanya analisa usaha yang saya hitung dengan media tanam 2 ton. Nah, barangkali kita bisa besarkan usaha, misalnya menjadi
5 kali lipat atau 10 ton. Itu dengan pendapatan tiap 2 bulannya itu sekitar 12 juta rupiah. Nah itu analisa usaha yang cukup besar atau cukup tinggi saya kira. Terima kasih Pak Henry untuk Dan jawabannya. demikian ya Mbak ya. Ya. Dan satu lagi ya pemirsa barangkali jangan takut dengan media tanam karena untuk membidayakan jamur merang kita bisa pakai media tanam apa saja ya sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan kita. Kayak secara umum itu dari merang ya jerami padi. Kedua kayak di Bengkulu itu banyak sekali tangkos sawit. Ketiga mungkin kayak pantai utara Jawa ataupun di daerah Sulawesi Selatan itu kan banyak jagung ya. Jadi kulit jagung dan tongkol jagungnya bisa kita gunakan sebagai media tanam. Kemudian yang keempat di daerah tebu ya. Itu kan banyak ampas tebu. Nah, ampas tebu juga bisa kita gunakan itu ya. Jadi kita bisa menggantikan bahan baku yang kita perlukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Henry untuk jawabannya. Itu juga sudah menjawab tips yang bisa dibagikan kepada para pemirsa bila mereka mau membudidayakan jamur merang. Kita saya masih mau bertanya lagi satu pertanyaan. Oh ya, satu lagi Mbak, Silakan, satu Pak. lagi boleh? Boleh. Satu lagi media tanam sisa itu bisa kita olah menjadi pupuk organik ya. Jadi ada nilai tambah lain di samping jamurnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak untuk tambahannya. Luar biasa. Berikutnya saya mau bertanya, kira-kira apakah kita bisa memperluas jaringan dan kemitraan dalam industri jamur merang? Dan kalau bisa, bagaimana cara Bapak? Oke, sangat bisa sekali ya. Jadi di dunia perjamuran kita ada grup-grupnya Mbak. Jadi ada grup WA peminat jamur tiram, ada grup WA penghobi jamur merang ya. Nah, kita di dalam grup itu juga dikaitkan dengan industrinya ya. Jadi industri ataupun pasar ya. Jadi nanti akan ada beberapa investor kali yang tertarik ya untuk mengembangkan jamur ini ya. Saya kira pasar masih terbuka luas ya. Karena kalau kita lihat produksi jamur merang di Indonesia itu masih terbatas pada daerah-daerah tertentu saja ya, belum merata ke seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Henry untuk jawabannya. Berikutnya, apakah biaya perawatan atau pengelolaan setara dengan hasil yang Bapak dapatkan saat membudidayakan jamur merang ini? Ya, sangat bagus sekali ya. Jadi hasil seperti saya sampaikan tadi di analisa usaha, jadi BC rasionya bisa 1,7 ya, bukan lagi 20%, tapi bisa di atas 1 ya. Jadi keuntungannya lebih dari 100%. Dan saya kira itu bisa untuk kita gunakan untuk investasi atau mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi. Ya. Terima kasih Pak untuk Oke, jawabannya. demikian Mbak. Baik, terakhir, kira-kira mungkin Bapak bisa bagikan tips bagaimana para pemirsa bisa memulai bisnis budidaya dan penjualan jamur merang secara kecil-kecilan. Oke, tipnya pertama ya semangatnya dulu ya. Jadi semangat ingin maju, semangat ingin bisa. Jadi pemirsa bisa memulai budidaya jamur merang dari skala kecil ya. Misalnya di rumah dia punya kamar yang nganggur ya, atau bekas kandang sapi, bekas kandang ayam, itu bisa kita sulap menjadi rumah jamur, yaitu dengan menambahkan rak-rak, kemudian kita sungkup dengan plastik ya. Nah, kemudian ada lagi metode lain, yaitu kita bisa membidayakan jamur dengan menggunakan bakul ya. Jadi jerami atau bahan organik yang sudah difermentasi dan steril itu kita taruh dalam bakul ya, dalam bakul, kemudian kita
taruh di ruangan yang kita sungkup dengan plastik. Atau buat sungkup juga bisa, ya. Nah, setelah itu baru kita taburkan jamurnya. Ya, nah itu bisa dengan skala yang sangat kecil, ya. Jadi dimanapun, kapanpun, ya. Kemudian yang kedua untuk pemula bisa menghubungi para pembudidaya jamur. Nanti lewat Facebook aja, ya, Facebook atau Instagram kan ada grup jamur. Jadi para pemirsa yang baru mulai itu bisa mendapatkan bibit jamurnya. Nah, atau bisa menghubungi universitas atau lembaga-lembaga penelitian yang ada di daerah kita untuk mendapatkan bibit maupun tip-tip ya atau teknologi untuk budidaya tersebut. Saya kira jangan takut. Nah, hasilnya nanti pertama barangkali bisa kita konsumsi sendiri. Kalau berlebih bisa kita jual pertama mungkin ke tetangga dulu atau kenalan kita. Nah, kalau hasilnya bisa lebih besar lagi, bisa pasarnya online ya ke daerah lain atau malah bisa dibuat juga industri pengolahannya ya. Seperti kita buat jamur kaleng, jamur botol atau frozen food dan sebagainya. Nah, itu akan menambahkan atau meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi kita. Baik, terima kasih Pak. Demikian ya Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Yandi dan juga kepada para narasumber yang lainnya. Sebelum kita memasuki segmen berikutnya, kita akan menyaksikan satu video UIKB atau Uji Ilmu Kamu Bisa. Nama Tito dari Manado. Nama saya Melvin Samuel, saya dari Jakarta. Kenalin, nama aku Ben, aku dari Cikarang. Nama saya Priscilia Homi, saya dari Manado. Jamur? Itu jamur merang. Jamur merang? Jamur merang deh kayaknya. Paling sih bentuknya ya, kalau jarum. Jamur merang itu dia bentuknya hampir kayak ya telur atau kancing baju. Nah, kalau jamur tiram itu bentuknya kayak payung. Kalau jamur merang itu kayak kancing gitu bentuknya. Tapi kalau jamur yang satu lagi itu kayak payung. Kalau perbedaannya mungkin dari segi bentuk ya. Kalau jamur merang tuh kayak bentuknya kayak telur gitu nggak sih? Kayak peluru gitulah. Kalau jamur tiram tuh bentuknya kayak payung gitu. Perbedaan jamur merang dan jamur tiram mungkin dari warnanya. Jadi jamur tiram itu kayaknya semuanya warna putih dan jamur merang itu ada di bagian atas agak kehitaman sedikit. Dari Asia? Asal benua Asia mungkin? Kalau saya baca-baca jamur merang sepertinya dari Tiongkok. Jamur merang itu kurang tahu ya, mungkin di daerah Asia kali. Iklim subtropis deh kayaknya. Tropis. Mungkin tropis karena kita tahu cuaca tropis itu lembab. Jamur merang kalau dari bentuk-bentuknya mungkin tropis. Tropis. Benar. Mungkin tidak, mungkin iya ya, tergantung kita mendaurnya gimana, numbuhinnya gimana. Benar. Karena bisa tumbuh aja. Benar. Bisa tuh. Kenapa? Karena iklim di sini kan tropis ya. Ya mungkin bisa dibudidayakan di rumah juga mungkin bisa. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia Bisnis Luar biasa.
Baik, kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa dengan saya, Gilin Tumangkeng. Saya mau mengundang kembali para narasumber ahli, di mana saat ini saya mau mengundang Bapak Daniel untuk menjawab satu pertanyaan terakhir sebelum kita memasuki closing statement. Pertanyaannya adalah, apa saja inovasi terbaru dalam teknologi budidaya jamur merah yang bisa kita terapkan saat ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau mau inovasi sebetulnya kalau kita lihat tadi ya, itu kan sederhana sekali karena skalanya masih kecil begitu ya. Tentu kalau sudah menjadi industri besar, ya kita mesti membuat khusus rumah jamurnya ini terkendali dengan baik gitu. Jadi secara otomatis dia menyiram, secara otomatis dia akan atau paling tidak ada indikator katakan kepada operator bahwa sudah perlu disiram dan sebagainya ya. Dan tadi saya senang sekali dengan masukan Pak Henry bisa ditanam di bakul atau di nampan begitu ya, sehingga nampannya ini kalau secara modern ditanam nampannya bisa bergerak begitu ya. Nampaknya bergerak, kita taruh di ban berjalan sedemikian rupa sehingga panennya cukup satu orang dan itunya yang jalan gitu ya. Dan bisa lebih mudah dikendalikan ya. Dan kemudian mungkin perlu disiapkan sistemnya, karena ini tadi 2 bulan ya, 2 bulan siklusnya itu panennya bisa kita panen sampai 2 bulan, perlu dibuat sistem sedemikian rupa sehingga setiap hari gitu ya, setiap hari panen. Ya. Jadi ditanam bergilir gitu ya. Jadi rumah jamurnya ada beberapa begitu ya. Jadi siklus ini selesai, yang sebelah sudah mau panen lagi, gitu seterusnya ya. Dan begitu yang berikutnya panen, yang rumah yang pertama tadi kita bersihkan ya, dan kemudian sudah mulai disiapkan lagi bahan bakunya sehingga dalam siklus 1 tahun itu kita selalu panen setiap hari. Panen setiap hari ya. Dan ada inovasi yang terbaru, ini saya sarankan bagi para pegawai gitu ya yang sudah mendekati masa pensiun ya, karena saya pernah melihat ada pensiunan polisi ikut pelatihan budidaya jamur merang gitu ya, sehingga nanti diharapkan pada waktu sudah pensiun dia sudah mendapat income tambahan selain uang pensiunnya. Jadi bagi saya amat menganjurkan karena saya lihat bagus sekali idenya ya. Karena sambil menanam merang ya, kan tidak perlu ditunggu dari pagi sampai sore. Dia masih bisa beraktivitas yang lain. Jadi perlu pagi-pagi panen, sore panen ya. Sehingga setelah itu masih ada aktivitas lain, karena pada waktu itu ada yang polisi dia masih bisa jadi satpam begitu ya. Jadi satpam ya bisa panen jamur merang pada waktu itu ya. Jadi amat dianjurkan. Jadi sebelum pensiun itu ikut kursus sebetulnya ya, kursus atau ikut pelatihan sehingga punya income tambahan. Dan mungkin kalau perlu ya tadi kalau punya dana ekstra ya dibuat rumah jamurnya sedemikian rupa siklus gitu ya, siklus sehingga sepanjang tahun setiap hari ya dia punya panen jamur dan setiap hari ada income ya, lumayan. Kalau tadi sesuai dengan ukurannya Pak Henry 1 bulan bisa sekitar 12 juta, siapa yang kasih? Gaji sudah lebih besar dari gaji PNS ya atau apa begitu ya. Jadi Pak Henry ini kalau lihat sudah kaya dia nih karena setiap bulan minimal dapat 12 juta dari panen jamur saja ya. Nah, demikian Gailin. Terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu saya mau mengundang setiap narasumber untuk memberikan closing statement, mulai dari Bapak Henry Bustamam. Oke, terima kasih para pemirsa sekalian. Budidaya jamur merang itu tergolong mudah ya. Kemudian yang kedua, kita punya potensi bahan baku ya, bahan baku yang cukup banyak di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, ilmunya ya, ilmu pun
ilmu budidaya jamur merang itu mudah diperoleh, ya baik dari lingkungan pendidikan maupun dari media sosial katakanlah. Kemudian yang keempat, pasar dari jamur merang itu masih cukup baik ya dan menjanjikan dan bisa dikembangkan menjadi industri ya. Nah untuk itu kami menghimbau Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian bisa terlibat untuk memulai usaha budidaya jamur demi meningkatkan, pertama bisa meningkatkan sumber bahan pangan kita, yang kedua juga bisa dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan juga mengisi lowongan pekerjaan bagi para lulusan kita. Demikian, terima kasih. Berikutnya kepada Ibu Johana. Terima kasih Mbak Gelin. Budidaya jamur tiram, jamur merang tidak sulit untuk dilakukan. Yang penting kita punya kemauan, gunakan semua fasilitas yang ada di seputaran kita, baik itu berupa bakul ataupun tempat-tempat yang bisa mudah untuk dipakai sebagai media mengembangkan jamur merang ini. Kiranya ilmu yang sudah diberikan di malam hari ini boleh diterapkan di masyarakat. Saya tambahkan lagi, medianya itu bisa juga dengan menggunakan, kalau di Ambon bilang ela sagu, ampas sagu yang diambil patinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Johana. Berikutnya kepada Bapak Hukom. Ya, baik Pak Galin. Jadi permintaan jamur, terutama jamur merang ini semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan banyak restoran maupun rumah-rumah makan yang itu membuat daftar menu dengan inti jamur. Nah, ini berarti bahwa peluang untuk bisnis dan budidaya jamur ini semakin tinggi dan punya nilai ekonomi yang sangat menjanjikan, asalkan harus diterapkan budidayanya secara benar. Terima kasih, Mbak Galin. Baik, terima kasih Pak Hukom. Dan terakhir kepada Bapak Daniel. Baik, para pemirsa yang ingin menambah pendapatan atau para pemirsa yang akan memasuki usia pensiun, maka budidaya jamur merang yang jauh lebih sederhana dan lebih mudah dibanding jamur tiram amat dianjurkan untuk dipelajari dan dijadikan untuk income tambahan. Ya, kegiatannya relatif mudah, tidak perlu ditunggu sepanjang hari. Ya, hanya saja perlu dijaga lingkungan rumah jamurnya. Kalau Pak Henry bisa, kamu pasti bisa. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Untuk itu saya mengucapkan baik terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, kepada Bapak Henry, kepada Bapak Hukom, Bapak Daniel, dan juga Ibu Johana. Saya juga mengucapkan baik terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia menyaksikan Kamu Bisa sampai pada akhirnya. Di mana saya mengingatkan Kamu Bisa akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat dengan banyak ide-ide dan juga peluang-peluang bisnis yang menarik yang bisa kami bagikan. Dan juga saya mau menginformasikan bahwa sepanjang minggu ini kita masih mengikuti acara KKR.net yang dibawakan oleh Jakarta Conference dengan rangkaian acara Hope for Indonesia dengan tema Life's Compass, Finding Direction and Purpose atau Kompas Kehidupan, mencari arah dan tujuan. Untuk itu, pemirsa diundang untuk menghadiri setiap malamnya pukul 6 sampai 8 waktu Indonesia Barat dan yang akan berakhir nanti pada tanggal 23 Maret tahun 2024 di Hope Channel Indonesia.
Untuk itu, saya Gilin Tumangkeng dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali minggu depan di episode berikutnya di Kamu Bisa. Karya mulia bisnis luar biasa.